Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, sobat penonton Mekas Official. Alhamdulillah kita mengawali program hari ini. Tentunya untuk bagaimana kita mendorong suksesnya pemilu 2024 agar teman-teman muda tentunya bisa menambah referensi bagaimana nanti menambahkan pilihannya di 2024. Kali ini kami membuat sebuah program ngoleng caleg. Ya, ngoleng caleg itu artinya ngopi keliling bareng caleg, calon legislatif. Nah, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita pertama kali bersama dengan Mas Ikhwan. Beliau politisi muda, praktisi senior di dunia media dan juga informatika tentunya, yang nanti di tahun 2024 juga akan berjuang untuk mendapatkan hati masyarakat di Kota Semarang, Dapil Dapil 2 ya, Dapil 2 dari Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, tentu hari ini Mas, teman-teman penonton kita juga khususnya di wilayah Kota Semarang juga cukup banyak. Kami ingin tahu siapa atau jenengan. Nah, dari mana asalnya, backgroundnya seperti apa, monggo diperkenalkan. Monggo Mas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Nama lengkap saya itu panjang Muhammad Ikhwan Dwi Saputra. Oh, Di kolom KTP itu nggak cukup, maka saya singkat dari Muh Ikhwan DS. oh, DS-nya itu berarti Dwi Dwi Saputra. Saputra, iya. Jadi saya anak kedua memang di keluarga saya. Alhamdulillah saya penduduk di Pedurungan, tepatnya tinggal di perumahan Lamongan Indah. Oke. Teman-teman pasti kenal perumahan Lamongan Indah itu batas Semarang dengan Demak, itu gampang. Nah, alhamdulillah saya sudah bekerja di fraksi PKB sebagai tenaga ahli DPRD Kota Semarang. Jadi bekerja di DPRD ini sungguh menurut saya pengalaman yang bagus, bisa mengerti bagaimana sih tugasnya wakil rakyat itu. Nah, teman-teman mungkin banyak yang barangkali belum begitu tahu mendalam. Dikiranya pemilu itu kan banyak orang menganggap pemilu itu pokoknya asal milih nyoblos sudah. Nah, betul. Nah, mengapa kita perlu mengenal caleg, mengenal sosok orang yang akan kita jadikan wakil rakyat, pemimpin untuk urusan rakyat ini, karena urusan pemilu itu tidak sekedar nyoblos terus pulang sudah, tidak ada hubungan yang wajib dilaksanakan minimal selama 5 tahun menjabat. Gitu. Tidak selesai selesai gitu Mas ya. Iya, karena ini hubungannya amanah kan. Orang memilih dalam undang-undang pemilu itu kan, mencoblos itu kan bermakna memberikan amanah kepada yang dipilih untuk menjalankan tugas. Tugasnya apa ya? Melayani rakyat itu, yang namanya wakil rakyat. Kan gitu. Nah, tentu kan Mas, melalui program ini, ngoleng caleg ini kan kita juga berharap bagaimana kawan-kawan kita itu mengenal sosok-sosok calon wakilnya ke depan. Jadi di program ini kami juga mengundang teman-teman caleg yang ingin menyampaikan visi misinya, terus kira-kira ke depan bagaimana, bisa menghubungi kami melalui DM Instagram atau di emailnya kita, atau di kontak nanti kita cantumkan di bawah ini lah Mas ya. Nah, untuk mengenal sosok Mas Ikhwan sendiri, kira-kira kan kita juga perlu mengenal background akademiknya. Nah, kira-kira Mas Ikhwan ini dari mana pendidikannya, terus kalau kita lihat NU itu kan ada sanad keilmuan lah, kira-kira begitu. Monggo Mas. Ya, kalau pendidikan saya memang mengalami pendidikan yang menurut saya lumayan lengkap ya, utuh. Jadi pendidikan umum yang standar nasional maupun pendidikan agama-agamaan yang ketat. Karena saya lahir di desa,
di Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Jadi saya SD di SD Negeri Sedan, sorenya di madrasah dinia. Oke. Jadi malamnya ngaji, subuh juga ngaji lagi. Itu bermain biasa, namanya wong desa kan bermain bal-balan, ya kali macam-macam. Dan SMP juga gitu, SMP Negeri, sorenya di madrasah. Malamnya ngaji di langgar. Kan enggak, udah mulai SD kelas 5 itu udah gak tidur sama orang tua karena udah sunat. Oh, Udah harus tidur di langgar di musola di pondok. Kayak namanya Santi Kalom. Jadi santri kalong. ikut ngaji, tidur di situ tapi tetap pulang untuk makan. Nah, kemudian SMA, saya SMA negeri karena memang di SMP dan SD prestasi lumayan bagus, maka berani masuk SMA negeri yang SMA favorit negeri. di Rembang kala itu. SMA 1 itu dianggap SMA terbaik di orang-orang yang nilai terbaik dari kecamatan saya itu yang datang ke situ cuma 3 orang tok. Oh, Jadi seangkatan saya SMP saya satu kecamatan yang berani masuk SMA 1 itu 3 orang tok, salah satunya saya. Itu. Nah, tentu prestasi akademiknya juga bagus Mas ya. ya lumayan lah. Waktu SD saya nem saya itu terbaik di kabupaten. Nilai Tenas Murni dia waktu itu. Iya. Rata-rata 8,5. Nah, waktu SMA saya ini cukup mengubah hidup saya karena Iya. sudah lepas dari desa dan di kota dan kemudian mondok di pesantren yang melahirkan banyak orang beken. Gitu. Wis. Nah, saya di SMA Negeri Rembang, tinggal saya di pondok pesantren Lutut Tolibin. Nah, itu terjemahan Indonesianya Taman Pelajar Islam. Maka disingkat TPI. Ini kalau untuk tentu di kalangan santri nasional pondok itu nggak asing lah. Iya, ya nggak asing. Tapi memang tidak sepopuler misalnya Tebuyeng atau Boyolali tidak sepopuler itu karena memang pondoknya itu nggak besar. Fisiknya itu nggak besar, tanahnya sedikit. Didirikan oleh Mbah Bisi Mustafa. Mbah Bisi Mustafa itu murid sekaligus menantunya Kiai Khalil Harun. Kiai Khalil Harun itu muridnya Mbah Soleh Darab. Jadi Kiai Bisi Mustafa ini muridnya Mbah Soleh Darab Semarang. Jadi saya juga sangat ilmunya jelas itu ya. Nah, berarti satu alma mater juga dengan Menteri Agama dan Ketua PBNU ini. Jadi waktu saya mondok di Taman Pelajar Islam TPI di Desa Leteh ke Kota Rembang itu adalah pondok yang didirikan oleh kakeknya Gus Yakut, kakeknya Gus Yahya. Nah, waktu saya mondok itu pengasuhnya adalah bapaknya beliau, abahnya beliau, Kiai Muhammad Khalil bin Bisi Mustafa. Dulu waktu di sana Gus Yakut itu usia berapa, Mas? Ya, saya SMA kelas 1, dia SMA kelas 3. Oh, ya, masih itu ya, hitungannya besar ya. Nah, beliau lahir 75, saya lahir 77. Jadi saya adik kelasnya Gus Yakut di SMA, walaupun beda SMA, tapi kan berangkatnya masih bareng. Iya. Di pondok juga ngajinya bareng, juga begitu. Gus Yahya kuliah di UGM, itu saya sebelum kuliah di UGM juga di maji sama bapaknya saya juga ikut bareng. Jadi saya cukup dekat karena memang masa mudanya saya menangi mereka. Santri tunggal guru. Nah, di pondok saya memang melahirkan banyak orang beken. Ya. Gus Dur itu sering ke pondok saya karena ada sahabatnya namanya Kiai Mustafa Bisi. Gus Mus. Jadi ketua PBNU itu sering ke pondok saya. Jadi saya pas SMA sudah kenal dengan isu-isu tentang pembicaraan Gus Dur. Bahasa Mahfud juga sering ke pondok saya. Jadi tamu-tamunya itu orang-orang beken di pondok saya. Saya Sandi kan nyugui beda kan. Tapi mendengar ikut pembicaraan mereka kelas tinggi dan wartawan pada menghubung itu saya ikut megang kameranya. Oh gitu. SMA sehingga, nah ini yang penting menurut saya ceritakan. Jadi kalau sejak SMA saya sering ketemu wartawan yang bertamu mau mewawancarai kiai saya atau mewawancarai tamu-tamunya kiai saya jadi punya cita-cita jadi wartawan. Gitu Mas. Sejak SMA saya sudah punya memori bahwa wartawan itu asik megang kamera wawancara ketemu tokoh-tokoh. Saya punya dekat saya besok kuliah harus aktif di dunia wartawan. Nah ini juga sedikit menarik ya kawan-kawan. Saya awalnya juga pertama kali ketemu Mas Iwan itu saya pikir orang biasa ya. Orang biasa itu ternyata setelah kita ngobrol-ngobrol diskusi ternyata beliau ini kalau untuk standar kompetensinya kita di wartawan kan ada namanya uji kompetensi ya dari Dewan Pers. Beliau ini ternyata sudah tingkatannya sudah madya.
Kalau Madya itu di redaksi ya sudah redaktur pelaksana Mas ya. Sudah boleh memimpin tim jurnalis. Tim jurnalis. Satu tingkat lagi utama Pimret. Ya. Tapi karena ini beliau nyalek, akhirnya beliau juga harus tentunya nanti kedepannya memperjuangkan bagaimana kesejahteraan perusahaan pers lah Mas. Ya monggo Mas dilanjut. Ya alhamdulillah. Jadi menurut saya dunia wartawan itu dunia menarik ya. Jadi SMA ini saya sudah senang dan sudah akrab dengan wartawan. Itu TV yang beratnya 15 kilo itu saya angkat itu. Nah, karena di pondok saya itu cocok banget semua tamu datang. Ada seniman, budayawan, orang asing juga sering datang. Dan seminar-seminar di pondok saya itu tidak membahas kitab-kitab doang. Nah, kalau seminar itu biasa ngundang Katolik, Hindu, Kristen itu biasa. Lintas iman lah, tokoh lintas iman. Tema-tema pertanian, tema ekonomi, tema politik itu sangat biasa. Jadi saya sangat di pondok saya itu sejak saya SMA itu saya sudah dididik seperti orang yang sarjana gitu. Cak Nun datang gitu. Berarti dulu ketika di pesantren juga sering ketemu tokoh-tokoh besar ya, sangat seperti Gus Dur. Dan saya juga moto-moto terus nyugai wedang itu. Jadi pemikir-pemikir dunia itu ya banyak datang ke pondok saya. Kami ya tidak hanya saya, kami sama santri itu sudah familiar dan senang. Budayawan Butet Kaljasa, Yobi Bangunwijaya, semua tokoh-tokoh yang besar di Indonesia itu kami mengenalnya langsung ketemu salaman dan itu tidak hanya melalui koran. Jadi pondok saya itu penggodokan yang menurut saya luar biasa. Nah, sehingga pantas kalau sekarang Gus Yahya jadi ketua PBNU itu memang sudah pantas karena proses itu memang sudah dilalui sangat panjang. Tidak mata-mata beliau pernah ke Mekah, mondok di Haromen, pernah di UGM, dia semata-mata itu dia semak di rumah sudah. Saya ikut menikmati proses itu. Dulu kalau tidak salah Gus Yahya itu waktu Gus Dur presiden, beliau juga di juru bicaranya ya. Ya betul, karena Gus Yahya memang sudah terlatih komunikasi, jadi bahasa Inggrisnya juga matang. Gitu. Pondok saya itu termasuk yang kosmopolit ya. Di pondok-pondok pesantren lain itu tidak boleh nonton TV, di pondok saya disediain parabola. Jadi supaya santri mengenal film-film asing malah. Itu. Jadi pondok lain tidak disediani, tidak boleh main olahraga disediani lapangan pingpong disediani. Jadi pondok saya cukup modern untuk ukuran Jombang yang salaf itu sangat progresif. Bahkan pelajar bahasa Inggris itu didatangkan langsung native speaker dari Australia. Keren itu. Jadi Mas Iwan ini juga mahir ya berbahasa Inggris? Enggak terlalu dulu. Lumayan ya. Saya nggak pernah dipakai, hilang dulu nih. Ya, nah menarik sekali. Makanya saya kuliahnya YIN ya, YIN Sunan Kalijaga, karena bila lain daftar UGM nggak ketampo. Nggak jauh beda lah, dekat dengan UGM. Begitu. Jadi lanjutan pendidikan saya begitu masuk YIN langsung pilihan pertama saya adalah daftar di UKM PES. Majalah mahasiswa. Langsung mengelola menjadi anggota majalah mahasiswa. Itu tesnya juga sulit itu. Di kuliah jurusannya apa? Jurusannya sih Hinayat Siasah ya. Itu kalau bahasa Indonesia ya Visipol lah kira-kira. Visipol. Ya cocok lah ke politik juga. Di fakultas saya A. Okay. Nah, langsung aktif di lembaga PES mahasiswa. Nah, itu masih tahun 96. Itu. Nah, masa-masa panas-panasnya mahasiswa. Saya lihat teman-teman saya itu yang aktivis itu kok pemberani. Saya merasa saya juga harus jadi pemberani dong. Saya ikut pencak silat. Gitu KM pencak silat. Saya pikir ikut setelah di Persma ikutnya di Ormek, semacam kayak organisasi ekstra kampusnya. Saya ikut PMI. PMI saya kan PMI dan itu kan mendidik kita pemikiran ya, keberanian, mengungkapkan. Jadi tapi itu menurut saya, pengamatan saya, lihat teman-teman senior saya, keberanian dan pembuka wawasan yang luas, tapi fisik lemah. Saya lihat teman-teman itu menurut saya masih kurang. Digebuki polisi luka-luka. Sempat gas air mata nangis ya, bagi saya itu kayaknya saya harus merasa waktu itu perasaan anak muda ya, harus
nggak mau dong begitu, masa gitu aja luka gitu ya. Saya ikut pencak silat, perasaan saya semoga saya lebih kuat ya. Alhamdulillah sampai naik sabuk berkali-kali sampai 4 sampai level pelatih gitu. Di perguruan Namanya Cepat Pembelaan Diri, itu pencak silat asli Jogja yang dari Keraton Mataram. Oh. Tapi sanad ilmunya itu tetap dari jalur Gus Makso, karena semua wiridannya berarti amalannya itu tetap Pagar Nusa lah ya. Ya, memang masuk Federasi Pagar Nusa seperti itu. Alhamdulillah sampai lulus saja terus profesi pertama ya memang saya wartawan. Lulus kuliah langsung pemilihan saya lah wartawan. Tapi dimulai dari editor buku baru di penerbit itu dunia literasi ya. Iya, dunia literasi. Ya tentu kalau berangkatnya dari literasi, dari seorang jurnalis pasti juga banyak membaca bagaimana data-data, bagaimana apa sih yang harus dilakukan ketika besok duduk di kursi empuk. Jangan kan, soalnya kalau tidak punya basic, tidak punya itu, tiba-tiba nyalon bawa amplop karungan ya kan, terus duduk di kursi empuk tidur, nah, itu repot. Jadi menurut saya alhamdulillah, jadi enaknya kita pernah jadi aktivis, ikut organisasi, ikut jurnalistik, itu kita jadi dilatih komunikasi yang baik. Kalau sekarang aktif di mana Mas sekarang untuk saat ini? Ya ini saya sekarang kalau pekerjaan ya, karena ini saya sifatnya bekerja kan, udah lulus, udah nggak kuliah kan, bekerja. Saya bekerja, pekerjaan saya sekarang adalah staf tenaga ahli di PRD Kota Semarang. Jadi kalau fraksi PKB mau sidang paripurna, saya menyiapkan bahan sidangnya. Fraksi mau membuat pernyataan pers, saya membuat rilisnya. Ketua fraksi mau presentasi harus lihat masalah pidatonya, macam-macam. Itu membaca undang APBD tebel-tebel, itu tugas saya. Ya. Nah itu Mas yang biasanya saya sendiri sebagai jurnalis kadang kalau kita analisa data kena RAPBD yang tebal-tebal itu hewannya ngantuk Mas. Selain itu pekerjaan, terus untuk di organisasi sosialnya mungkin kan teman-teman juga pengen tahu. Dan yang paling penting nongkrong ngopinya di mana. Nah, itu orang muda sekarang, pemilih muda tentunya kan nanti seumpama pengen mengadukan keluhannya, cangkruknya di mana gitu. Selain di kantor loh Mas, monggo. Ya teman-teman sangat gampang ya, saya itu biasa dari wartawan di lapangan udah 12 tahun kan. Kerja di grup Suara Merdeka pernah, di grup Jawa Pos pernah, di grup Aneka Ilmu, di grup media yang Pak Bambang Sadono juga pernah. Jadi gampang, ketemu kapan pun bisa. Saya biasa nongkrong di 55 pernah. Tapi dulu yang saya sukai zaman saya masih wartawan lapangan tuh yang adem-adem itu di Museum Wonggo Warsito. Museum kan di Taman Budaya Raden Saleh, maaf. Taman Budaya Raden Saleh. Adem, enak itu, cocok. Di sini banyak ketemu seniman-seniman juga. Kan ada di situ ada Ngesti Pandowo ya. Ya. Itu menurut saya tongkrongan yang asik, yang alami. Daripada di kafe yang hotel yang AC, itu menurut pendapat saya ya. Itu asik yang alami, itu di bawah pohon rindang gitu. Taman Budaya Raden Saleh itu asik gitu. Ini besok kalau jadi Mas ya, berarti nanti seumpama riset atau penyerapan aspirasi bisa di ruang-ruang sejuk terbuka hijau seperti itu ya. Saya membayangkan itu indahnya kan. Biasanya kan kalau kita melihat teman-teman DPR riset itu kan tegang, selalu formal kan gitu, kelihatan angker. Ini nanti berarti kalau nanti jadi di konsep santai ya, slow ya. Cocok di pinggir sawah pun oke. Dan mas saya tak desain juga, mas saya itu mewah sekali Mas. Mepet sawah sebelah kali. Mepet sawah sebelah kali. Cocok. Tak desain memang banyak pohon dan ada cangkruan. Jadi tidak, mas saya tidak ber-AC dan tidak berkaca, banyak kaca itu enggak. Jadi banyak pintu, banyak jendela dan angin semilir karena memang bukaan kabeh gitu. Ademnya itu. Iya. Banyak pohon adem alami itu. Kapan pun bisa, monggo. Nah, oke Mas, tadi kita teman-teman juga sudah menyimak bagaimana profilnya Mas Ikhwan, latar belakangnya, beliau kelahiran Rembang,
proses nyantri juga dari remban, sanatnya jelas, terus pendekar juga ya, pendekar juga. Enggak, Nah, belum. Enggak pernah ya. Cuman pernah ikut pencak silat. ya, nah, kira-kira begitu, Mas. Nah, tentu hari ini kita juga pengen melihat bagaimana seorang Mas Ikhwan, caleg dari Dapil 2 DPRD Kota Semarang dari Partai PKB ini melihat kondisi dapil, Mas. Karena tentu teman-teman pendengar ini juga ingin tahu bagaimana wakilnya itu juga memahami kondisi lapangan. Monggo. Nggih, jadi Mas, bentar. oh, Enggak. nggih. Besok, oke. Jadi saya menjadi calon anggota legislatif dari Dapil Semarang 2 itu kan Meliputi Kecamatan Genuk, Genuk, Pedulungan, Gayam Sari. Genuk, Pedulungan, Gayam Sari. Dapil paling banyak penduduknya, paling bergemuk Dan kompleks persoalannya, Mas. iya. Itu ya saya cukup tahu ya karena penduduk Pedulungan ya. Jadi ceritanya tambah sedikit. Ya, lebih walaupun saya lahirnya di Lembang tapi jadi penduduk Semarang udah 20 tahun karena saya menikah dengan penduduk Semarang. Iya. Nah, itu saya tidak hanya lihat meja cerita, saya langsung datang ke rumah-rumah karena saya biasa jadi ketemu orang kan, wawancara Iya. langsung. Ya kebanyakan sih begini, yang saat ini yang paling menonjol itu masalah perekonomian. Nah, semua banyak orang pemuda maupun yang usia kerja itu pada sulit mendapat pekerjaan. Terus harga cukup mahal itu juga nyata. Ini yang masalah yang cukup besar ya. Jadi anak muda yang produktif tapi belum dapat pekerjaan itu nyata. Itu tidak hanya data angka di BPS tapi sudah benar-benar saya ketemu orang-orang yang dan bahkan sudah sering minta tolong saya bagaimana membantu itu. Terus yang paling menjadi catatan juga, Mas, saya pernah menulis juga di antara ibu kota provinsi di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kota Semarang ini masuk UMR paling kecil loh. Betul. Nah, itu saya juga cukup prihatin ya. Iya. Kok kesannya itu standar upah di Semarang itu kok rendah. Apa orang Semarang ini dianggap belanjanya pada lebih sedikit apa harga lebih Semarang apa lebih murah lebih murah dari Surabaya dan Jakarta? Saya pikir enggak juga. Beras juga sama, minyak goreng sama kan itu. Iya. Nah, mungkin dianggap nah ini yang perlu diperjuangkan juga ya. Iya. Mungkin itu yang menghitung UMR kan yang banyak pihak ya. Ada dinas tenaga kerja, ada serikat pekerja, ada macam-macam. Terus yang dihitung itu kebutuhan macam-macam itu dihitung itu. Ya harusnya begini. Kalau pemerintah dan perlu mendorong untuk perusahaan itu tidak menggaji hanya UMR. Itu kan batas minimal kan. Saya pernah bersyukur di pekerjaan di wartawan itu gajinya 1,5 kali UMR tahun pertama bekerja. Jadi minimal sudah memberi contoh perusahaan media itu menggaji wartawannya lah banyak karena ini wartawan tidak sekedar buruh tapi dia pekerja media ya. Iya betul. Harus minimal aja sarjana. Nah mestinya begitu. Pemerintah perlu mengawasi dan perlu mendorong dan mengamankan UMR itu hanya minimal. Kalau diusahakan kan harus lebih dari itu bagi kualifikasi tertentu kan itu. Nah, syukur-syukur memang agenda kita bisa menambah UMR itu supaya standarnya lebih tinggi ya karena terus kalau kira-kira nanti yang akan diperjuangkan karena kalau kita melihat dapilnya jenengan ini juga masuk kawasan industri ya. Betul. Genuk, Gayam Sari, Durungan itu kan masuk kawasan industri. Tentu teman-teman yang melihat di sini juga ingin mendengar bagaimana kira-kira seorang Ikhwan ini ketika nanti masuk ke parlemen bisa memperjuangkan hajat teman-teman karena setiap tahun kan ini pasti ada unjuk rasa terus ya. Gitu. Nah, memang tidak serta-merta langsung bisa mengatur perusahaannya ya. Iya. Karena pasti mereka punya alasan dengan berbagai macam. Tapi setidaknya begini. Saya itu pernah jadi aktivis koperasi, mendirikan koperasi petani. Jadi begini, namanya nasib seseorang itu kan ada dealnya, nggak bisa bahkan seseorang aja nggak bisa mengubah, kecuali orang itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, salah satu cara efektif mengubah nasib adalah harus berserikat. Nah, kalau karyawan atau buruh pabrik atau pekerja itu mau berserikat, mendirikan serikat pekerja, itu akan lain suaranya dengan bengok-bengok sendirian. Iya.
negosiasi. Contoh yang paling mudah misalnya gini, di dekat rumah saya itu kan ada industri PT Bidatek, PT Saya Apparel yang kayaknya belasan ribu itu. Nah, kalau karyawan itu bikin serikat pekerja dan bikin koperasi karyawan, itu sangat mampu untuk minimal barangkali memperjuangkan kepentingannya bisa secara negosiasi karena berserikat, ada pengurus, ada ketua, dan juga bisa mengambil celah. Contoh begini, di pabrik kan pasti ada limbah. Iya. Nah, kalau limbah itu dikelola oleh koperasi karyawan, maka limbah itu bisa menjadi pemasukan bagi koperasi karyawan. Jadi tambahan penghasilan bagi koperasi karyawan. Kalau limbah dikelola hanya orang-orang sewu ya, swasta yang orang luar, misalnya limbah kertas, limbah kemasan itu, ya jadinya yang karyawan tidak dapat nilai tambah apapun. Nah, itulah pentingnya berserikat, berkumpul, membuat salah satunya koperasi. Berarti nanti kira-kira yang akan didorong ini bagaimana, kalau saya pikir kan organisasi serikat pekerja kan sudah ada. Tapi kan nanti setiap industri ada, Mas. Oh, belum setiap industri ada. Bahkan banyak yang menghalang-halangi adanya serikat pekerja. Nah, itu nanti perlu juga harus Mas, mungkin ada wacana untuk pembuatan perda khususnya kah atau bagaimana? Nah, anggota dewan menurut saya harus mengadvokasi itu. Makanya saya juga sangat tertarik untuk satu saat memungkinkan saya ingin jadi pengurus serikat pekerja. Kan ada federasinya ya, Sabu Musi itu kan organisasi yang mewadahi para serikat pekerja. NU ya? Iya, saya ikut berkecimpung di situ, kenal dengan orang-orangnya. Satu saat saya pikir layak untuk jadi wadah untuk memperjuangkan, membantu bersama-sama para pekerja memperjuangkan nasibnya itu. Berarti kira-kira nanti pertama ketika duduk di parlemen yang akan diperjuangkan bagaimana serikat pekerja itu mempunyai koperasi. Ya, salah satunya pasti koperasi dan punya nilai tawar yang kuat. Karena kalau kita lihat kan hari ini yang menguasai, kalau bahasa panturannya itu Bang Plecit, sudah tidak lagi dekengane pusat atau BRI, dekengane Bang Plecit. Jadi lucu ya, orang bekerja di industri bagi buruh, gajinya pas-pasan UMR, pulang di rumah butuh hutang, yang utangi Bang Plecit, dia minta duit kan. Di kerja apalagi ada yang pinjol itu, pinjaman online itu. Atau lagi gini Mas, kita menambahkan ya, jadi termasuk yang di sektor swasta, yang usaha itu menurut saya harus disadarkan dan diajak, didorong, dimotivasi untuk membuat koperasi. Contoh ya, saya tahu cukup ya, saya pernah jualan bakso teman-teman, pentol bakso itu loh. Bukan bakso mangkok ya, pentol bakso. Ini saya pernah jualan, jadi benar-benar saya pernah mengalami bagaimana kosone orang mencari rupiah demi rupiah dengan jualan pentol bakso itu. Nah, saya tahu banget di kalangan para penjual bakso itu, baik bakso kemasan pentol seperti saya, atau bakso mangkok yang di gerobak itu, belum pernah ada wacana membuat koperasi yang membuat mereka bisa mendapat harga murah. Contoh gini, setiap hari kan kebutuhan tepung terigu untuk bikin bakso itu kan sekian ton. Nah, tapi masing-masing bakul bakso membeli kebutuhannya sendiri tok. Saya hanya butuh 3 kilo. Bakso Pak Aden misalnya butuh 1 kuintal. Bakso siapa Pak Bagong butuh 50 kilo. Masing-masing beli sedikit-sedikit, otomatis harganya mahal. Coba kalau koperasi pedagang bakso sekota Semarang, semua anggota disuruh mendata kebutuhannya berapa. Ternyata satu hari ketemu 10 ton. Ya kan bisa negosiasikan langsung ke pabrik PT Bogasari. Oh iya, betul. Tolong saya setiap hari 10 ton, tolong beri harga segini. Kalau nggak mau, kalau nggak dikasih lagi saya nggak mau. Kan bisa nego. Iya. Nah, ini menarik. Masing-masing pribadi ya nggak bakal dapat harga murah. Tidak punya negosiasi. Saya tidak ngomong, Pak. Saya pernah mempraktekkan. Di desa saya, petani itu sangat lemah di hadapan para penjual pupuk. Pemerintah menetapkan harga pupuk 1 kuintal 120 waktu itu. HRP penjual pupuk 150. Saya lawan itu. Petani tak bikin koperasi, namanya koperasi Niaga Tani. Kita langsung datang ke Pusi, kirim 20 ton. Harga minta 95 kilo, dibeli 95.000. Kan dapat harga dasar dari mereka ya. Ya harga gross ya. Dan langsung 1 ton gandeng 25 ton. Sangat beda petani. Walaupun nanti dapat 25 ton yang dikirim oleh PT Pusi ke kantor koperasi saya, langsung dibagi-bagi ke petani sesuai kebutuhannya masing-masing. Koperasi dapat untung, petani dapat harga murah dan tidak diperbankan pada tengkulak. Di kota harusnya begitu.
Iya. Meskipun sudah ada loh Mas asosiasi namanya APMISO, Iya, asosiasi pedagang kayaknya mie dan pernah dengar bakso, itu. tapi nyatanya masih sebatas asosiasi, belum Hmm, belum se- belum sekuat ya lembaganya kalau koperasi. iya betul. Hmm. Miso kayaknya kan hanya mengatur sektor keanggotaan Ya aja, hanya mewadahi aja, mewadahi. saling-saling silaturahim, nek bodoh Hmm. halal bihalal. Itu ketoknya kan ya sahabat saya juga yang Hmm. terus nek ada yang sakit dijenguk itu aja masih sifatnya sosial Hmm. paguyuban. Saya pengen mengajak lebih dari itu, maksudnya sudah bukan lagi paguyuban sosial tapi sudah kekuatan ekonomi di wadah gitu. Kalau kita melihat kan dulu ketika eh, Cokro Aminoto mendirikan SI, Ya, yang ditekankan untuk diperkuat itu kan di sektor koperasi ya. betul, betul. Dan kita lihat fakta sejarah memang bagaimana dulu serikat syarikat Islam ini tumbuh dan berkembang sangat besar juga di Indonesia. Bahkan dia dimulai dari syarikat dagang Islam. Iya, Nah, SDI. iya, sebelum dari syarikat Islam itu para pedagang yang bersatu dulu. Hmm. Iya, para Nah, juragan. oke Mas, itu dari sisi ekonomi ya. Iya, Tentu kalau kita melihat di dapil jenengan ini persoalan juga sangat kompleks, tentunya terkait dengan kepadatan penduduk dan yang menjadi langganan tahunan itu banjirnya. terutama genok bawah bagian bawah. Hmm. Sama Yayan Hai di dekat yang di pinggir laut Hmm. itu saya sudah melihat langsung dan saya datang sana, saudara saya Hmm. banyak di sana itu. Keluhan yang banyak disampaikan sendiri itu seperti apa, Mas? Ya, jadi itu nyata ya. Jadi Iya, selalu yang anehnya itu gini, selalu masyarakat itu diberi pemahaman seolah-olah itu hanya faktor alam. iya, Jadi kan nek cara tauhid kita kan nggak boleh, itu kan sama dengan menyalahkan Gusti Allah. ya, Padahal adanya uap yang meluap itu ada faktornya manusia itu sangat jelas. Wong ayatnya juga ada kan dahawal fasadu fil ardi wal bahri bima kasabat aidinas kan. iya, Sesungguhnya kerusakan di bumi dan laut itu karena perbuatan tangan manusia itu ayatnya aja begitu. Kok nyalah-nyalahkan Gusti Allah menganggap faktor alam. Nah, jelas kalau kita baca sejarah mengapa kawasan Nino sampai tekan Sayung Demak itu kelap itu kan dulu dimulai dari zaman kesalahan pemerintah terdahulu nguruk pantai Maina kan gitu. Oh, iya, Itu. Cek aja di Google pasti muncul siapa tahu aktor zaman Gubernur Jawa Tengah siapa pasti tahu. Pantai Maina ada laut diuruk sampai sekian kilometer, sekian hektar dari perumahan elit namanya Banyu itu dingin air itu kalau di hukum fisika berlaku di mana air ditumpuk ditimbun maka dia akan mencari tempat yang lain kan hukum iya, fisika. Hukum fisika kan itu kan sunatullah hukum alam pasti akan gelender golek tempat yang lain. Nah korbannya adalah kawasan itu sampai sekarang. akhirnya larinya ke timur ya, ke Iya. wilayah timur ya. Sebenarnya itu mudah ya, kalau sekedar mengetahui lah ya mudah. Iya, Ya, dulu zaman Belanda itu sudah memberi bukti cara mengendalikan banjir itu dibikin banyak sungai, banyak rawa, banyak polder, banyak embung. Nah, justru kesalahan pemerintah yang bukan penjajah, yang bangsa diri malah semua tambungan-tambungan air ditutup, diuruk lah itu. Bersyukurlah masih ada perumahan yang masih sadar, perumahan-perumahan yang bagus sekarang dibikin ini selalu ada danaunya. Itu benar, itu bagus. Kalau perumahan ada danau pasti dia akan terjadi banjir. Jadi ada untuk tampungan air. Iya, kalau cuma selokan got ya nggak bakal bisa menyelesaikan apapun. Mestinya setiap ada tanah yang dihuni manusia, mestinya ada cekungan yang untuk menampung air. Nah, cekungan itu nggak boleh diuruk selamanya. Iya. Itu. Nah, oke Mas, mungkin kalau persoalan yang paling spesifik di wilayah dapil, kita berbicara dapil dulu sebelum ke ngobrol untuk persoalan Kota Semarang. Kira-kira yang akan menjadi prioritas, tentu kan setiap caleg atau setiap wakil rakyat, bupati, gubernur kan punya program prioritas. Mungkin 5 saja yang kira-kira akan diperjuangkan untuk dapil Kota Semarang 2 yang meliputi 3 kecamatan tadi, Genuk, Kayamsari, Pedurungan. Monggo. Saya pikir tidak terlalu bisa menjangkau yang kan semuanya karena itu juga pasti ada hubungan dengan eksekutif ya. Iya. Tapi misalnya saya terpilih sebagai
wakil rakyat, saya sudah mengidentifikasi itu persoalan yang paling utama itu yang masalah itu orang harus diselesaikan dulu tentang kehidupannya. Nah itu berarti kan ekonomi. Sandang papan pangan. Kalau orang keadaan lapar, miskin, menderita itu akan menjadi masalah berikutnya itu pasti terjadi banyak. Nah setidaknya walaupun saya tidak mungkin dan siapapun caleg pasti tidak mungkin bisa menyelesaikan itu, tapi setidaknya ada upaya-upaya yang bisa konkret dan bisa dilaporkan. Di antara tadi itu, dan ini saya sudah buktikan. Jadi anak-anak muda yang produktif, yang katakanlah belum punya pekerjaan, belum dapat kerja, tapi kan pasti punya kreativitas. Nah itu yang barangkali bisa saya ajak atau saya bantu untuk membuat unit usaha yang bisa dijadikan dimulai dari pelatihan UMKM berarti. Pelatihan terus pelatihan itu harus pelatihan tenanan, satu hari saya benar-benar sampai 3 bulan sampai lanyah gitu. Yang misalnya senang mau bisnis di bakso ya dilatih mulai bagaimana bikin bakso sampai memasarkan bakso, kemasan online, dijual online kan nggak itu nggak bisa punya gerobak jadi jualan di pinggir jalan. Itu saya pikir konkret dan masuk akal. Saya sudah melakukan soalnya, saya bisa menceritakan bisa dilakoni dan saya mampu insya Allah karena sudah menjadi pelaku soalnya. Yang suka jahit yo jahit dan mendesain yang bagus dan dipromosikan di online. Zaman sekarang kan sudah tidak perlu toko. Nggak perlu toko yang mahal-mahal di jalan bisa. Sudah tinggal dipasang di Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia atau Blibli atau TikTok kan sudah laku. Itu menurut saya itu akan sangat bisa diterima kalau anak-anak muda produktif diajak tenanan di situ dan dianggalkan yang kuat. Nah, gitu. Yang kedua, kedua. Ya, tadi pertama ya tentang ekonomi ya, supaya UMKM minimal orang punya penghasilan dan suka-suka mandi. Dan ini ada dalilnya kan. Orang itu kalau didorong Nabi Muhammad itu kan supaya berdagang. Karena 9 dari 10 rezeki itu ada dalam perdagangan. Ini kan ada hadisnya. Dan Rasulullah sudah memberi contoh. Beliau pernah jadi orang kaya karena berdagang. Gitu. Nah, kalau semua orang punya, setidaknya anak-anak muda produktif punya jiwa usaha, meskipun nanti dia jadi orang kantoran, jadi tentara, polisi, tapi minimal dia punya jiwa usaha itu kan bagus. Penting. Nah, untuk juga, yang kedua, saya pikir ini juga ini pendidikan ya. Pendidikan ini saya tidak mengatakan pendidikan formal karena pendidikan formal SD, SMP, SMA sudah diurus pemerintah. Tapi saya lebih fokusnya itu pendidikan karakter ya. Jadi non saya kan hidup di masyarakat, sudah aktif di masjid, aktif di remaja masjid, aktif di Ansor itu. Ini Mas yang paling menyedihkan. Baru tadi juga saya menemukan kasus dan harus mengurus itu gini. Betapa banyak anak-anak muda kehilangan masa depannya gara-gara pergaulan bebas, seks bebas, sing laki-laki minggat karena takut bertanggung jawab, sing perempuannya hamil atau sudah masa kotor setelah berzina. Itu luar biasa dampaknya. Nah, sekolah formal nggak bisa menyelesaikan itu karena sekolah formal baru menjadi transfer pengetahuan tentang kompetensi keilmuan bidang masing-masing. Jadi nyata akibatnya. Betapa banyak anak muda yang rusak masa depannya, udah mestinya wong tuanya sudah mengharapkan mereka dari generasi penerus. Nah, ini yang menurut saya menyedihkan. Tadi saya juga barusan aja 2 jam yang lalu mengurus anak muda, anak bocah perempuan baru usia 17 tahun harus dibantu ngurus akta lahir anaknya tanpa bapak. Betapa hancur masa depannya. Di saat yang sama sangat muda butuh sekolah, dia harus ngopeni anak bayi yang tidak bisa ditulis nama bapaknya di akta kelahiran. Nah ini kan masalah yang nyata. Itu banyak. Menurut saya ya teman-teman muda, ajaran Molimo ya, yang 5 dosa besar yang dikatakan para ulama kita itu. Kita 500 meter dari radius 500 meter misalnya, gampangannya gitu. Dari radius kita duduk ini, apakah ada yang maling? Mungkin ada, tapi menurut saya sedikit. Molimo maling kan? Apakah ada yang pernah ada yang madat minuman narkoba 500 meter dari kita? Mungkin ada, tapi saya yakin sedikit. Karena kalau konangan resikonya besar. Apakah pernah ada yang minum? Nah, ini mulai meningkat. Kemungkinan sudah cukup banyak. Kita bikin analog yang gampang. 500 meter dari tempat kita duduk ini atau near fan itu pasti yang pernah ada minum, saya yakin lebih banyak. Mulai banyak.
Nah, yang mengerikan lagi itu gini, hampir pasti ada orang yang pernah berzina, berhubungan seks bebas. 500 meter dari sekitar kita pasti ada zaman sekarang. Nah, itu yang ternyata akibatnya banyak sekali. Iya, kalau kalau kita melihat memang di beberapa pemberitaan itu memang hari ini persoalan-persoalan karakter jati diri bangsa ini banyak memulai memudar ya, Mas. ya betul. Nah, undang-undang tentang anak dinaikkan terus sampai 18 tahun. Padahal undang-undang pemilu nggak begitu. Undang-undang Iya. pemilu itu disebut dewasa adalah yang punya hak pilih adalah 17 tahun atau sudah kawin. Tapi undang-undang anak aneh kan, disebut anak-anak kalau 18 tahun ke atas. Jika kalau anak-anak sebelum 18 tahun tidak dipenjara. Itu kalau bisa kita lihat itu biasanya mendekati malam songo, Mas. Permintaan dispensasi nikah. Oh iya. Nah, itu kan saya sudah punya, saya tidak ngomong ya di Pengadilan Agama Kota Semarang itu saya pernah nongkrong di situ 3 bulan sebagai wartawan tuh setiap bulan rata-rata tidak kurang dari 100 orang terpaksa menikah karena sudah kadung. Berarti masalah zina ini masalah yang luar biasa paling merusak nyata gimana. Karena masa depan habis pasti. Iya. Jangan bicara soal ketentraman rumah tangga, ekonomi macam-macam wis. Orang menjadi hidupnya tertata, bisa mengelola masa depan ini kan kalau hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Kalau ada masalah begini itu gimana kan itu? Iya. Nah, ini menurut saya menjadikan yang harus jadi perhatian, Mas. Gitu. Oke, terus untuk lanjut, Mas, yang ketiga. Yang ketiga ini tentang anak-anak ya. Generasi kita itu kan harus melihat anak-anak. Rasulullah juga berpesan ya, kalau di tempat kamu ibadah, tidak hanya masjid ya, kalau sudah tidak ada tawa anak-anak, maka percayalah tak lama lagi tempat ibadahmu akan kosong. Nah, anak-anak kita itu dirusak oleh teknologi namanya setan gepeng ini HP itu. Mestinya mereka ceria bermain, bercengkerama bersama, bergembira, membentuk otot untuk hubungan yang baik. Itu jadi ngah-ngoh, dijak omong nggak bisa karena sudah full megang HP sampai orang tuanya sendiri itu kalah. Nah, ini menurut saya sangat besar. Ini wakil rakyat menurut saya harus perhatian ini. Gitu. Harus ada stimulan khusus. Harus ada upaya yang keras, entah bagaimana caranya supaya anak-anak yang belum waktunya megang HP jangan dipegang HP. Mainan itu banyak. Mengapa mainan HP itu salah? Kita harus mengedukasi bahwa orang tua jangan memberi. Itu memang angel pasti, tapi ini masalah yang nyata. Kalau nggak ada yang ungkap ini gimana siapa gitu. Iya, betul. Gitu. Rusak fisik, rusak pasti tahu lah. Teman-teman pasti bisa browsing ya. Bagaimana otak sel anak yang kecanduan main HP itu pasti itu. Mau diharapkan bagaimana negara ke depan, katanya mau Indonesia emas. Kalau bocah bayi sudah nggak bisa mikir, nggak bisa ngomong, nggak bisa komunikasi, nggak bisa, kayak apa kira-kira? Kalau tidak salah dulu Singapura itu untuk merubah negaranya agar menjadi negara yang hari ini kita kenal superpower dan luar biasa itu diawali dari untuk merubah pola hidup, pola pikir generasinya itu yang juga. Masih dini itu sejak umur 0 sampai 5 tahun itu. Kalau yang usia sepuh-sepuh biarlah paling masa lalu ya. Gitu. Kalau usia 0 sampai 5 tahun kalau nggak selamat itu selamanya nggak bakal selamat udah. Ibarat hardware udah kado rusak mau diisi software apapun nggak bisa masuk. Komputer yang hebat itu kan komputer yang hardware-nya bagus, diisi software yang bagus. Dan hardware rusak ya kan. Iya. Kan gitu. Oke, ketiga. Terus untuk yang keempat itu yang saya pengen menyoroti itu kan itu etos kerja etos kerja yang menurut saya perlu Indonesia itu masih ketinggalan banget. Kalau teman-teman yang muda ini harapan saya memang gitu yang generasi mudanya lah ya untuk lebih proaktif, produktif, inovatif. Jadi tanah semakin sempit, tanah pertanian semakin nggak bisa diharapkan. Orang mencari pangan tidak bisa menanam, satu jalannya hanya membeli. Tapi di saat yang sama, tadi itu ditambah dengan soal itu ya kesempatan kerja itu, etos kerja orang Indonesia itu menurut saya ya Kota Semarang ya setidaknya ini menurut saya juga harus diperhatikan. Dan saya tahu di dapil saya juga itu masih saya melihatnya gini, yang gampang saya kebiasaan nongkrong, merokok, ngopi.
berjam-jam itu kan menyalahi apa yang disebut prinsip negara maju tadi itu, Mas. Iya. Nah, ditambah dengan kata-kata para tokoh agama yang bisa dikesankan tidak memotivasi, ya rezeki sing ngatur Gusti Allah. Kau usah khawatir, kalau Tuhan sudah menciptakan makhluknya pasti sudah menanggung rezekinya. Itu kan bagus tapi nggak tepat ya. Itu sama Iya. dengan apa, akeh bojo akeh sing ndongakno rezekine Iya. ya akeh. Wong kita kan nenek moyang kita kan nggak begitu, nenek moyang kita itu pelaut, suka Iya. berburu, Petani. bahkan tidak petani, berburu nenek moyang kita itu. Berburu. Itu. Berarti kan orang berburu itu pasti kreatif, pasti nggak mungkin diam ya, selalu mencari. Iya. Itu melaut itu, mencari tanah baru. Nah, ini yang terakhir Mas terkait persoalan dapil. Kami melihat Iya. bahwasanya persoalan lingkungan di wilayah dapil jenengan itu kan juga sangat kompleks ya. Betul. Tentunya juga salah satu platform digital yang dia merilis kondisi kualitas udara di beberapa kota-kota besar. Itu di situ datanya menulis bahwasannya Kota Semarang itu masuk 10 besar kategori kota dengan kualitas udara buruk. Nah, kalau kita melihat khususnya di wilayah Genuk ya, Iya. sektor pabrik-pabrik, kita lihat kan juga ada beberapa pengusaha-pengusaha nakalnya. Kalau kadang saya lewat mau ke arah Demak itu lihat ada cerobong asap, dia mengeluarkan asapnya itu ya hitam Jelek gitu kan. itu. Nah, itu kan jelas mengandung polutan kan. Jelas, Nah, tentunya. pencemaran. Nah, dari jenengan sendiri, kira-kira perhatian khusus yang akan diberikan untuk sektor lingkungan, khususnya kalau tidak salah sekarang itu di peringkatnya 8 besar dari 10 paling tercemar kan itu. dengan kualitas udara buruk lah. Ya itu sebenarnya kalimat itu terlalu halus, langsung aja dikatakan kota yang paling tercemar. Itu aja yang paling. Jadi karena harapan hidup orang Semarang kan menurun. Karena lingkungan yang tidak sehat kan gampang penyakit. Betul. Saya punya perhatian itu ya Mas. Saya pikir ini penting ya. Dan kalau dengan mungkin barangkali bisa tak ceritani, di 4 tahun saya bekerja di DPRD ini sudah sering menyuarakan itu tentang pentingnya lingkungan. Jadi undang-undang kita dan Polda itu kan sudah mengatur adanya ruang terbuka hijau. Minimal kan 30%. Nah, ini pengawasan pemerintah itu sangat-sangat buruk menurut saya. Ada perusahaan, toko, atau bengkel, itu 100% tanahnya dilapisi plester semen. Jelas nggak ada yang terbuka, nggak ada, jangan pohon rumput aja nggak ada. Itu jelas pelanggaran. Nah, mestinya perlu kita dorong dan kita ingatkan bahwa jadi ada dua nih, dari atas pemerintah menegakkan aturan, setiap lingkungan pribadi maupun perusahaan harus ada ruang terbuka hijau, nggak boleh 100% tanah ditutup dengan semen. Minimal kalau di Kota Semarang saya tidak tahu ya perda RTH-nya bagaimana. Yang biasanya kan ada di beberapa daerah itu diwajibkan setiap bangunan gedung itu harus memiliki biopori atau sumur resapan. Juga ruang terbuka hijau. Itu berarti ada rumputnya, ada tanamannya, ada pohonnya itu. Tapi nyatanya nggak ditegakkan. Jadi dari atas tidak menegakkan, tidak mengawasi. Dari bawah nggak ada kesadaran dan tidak ada kampanye menyadarkan itu. Selalu hal-hal yang sifat lingkungan itu selalu simbolis, penanaman mangrove, rame-rame di foto selesai. Itu bagus, tapi ya tidak berarti apa-apa bagi lingkungan, sedikit. Mestinya itu perlu gerakan bersama dari atas bersifat top down untuk menegakkan aturan dan mengawasi dan memberi sanksi atau stimulan hadiah dari bawah mengajak kesadaran. Saya nggak ngomong tok, saya itu sudah mempelopori 2008. Saya sebagai ketua masjid kampung saya itu mengumpulkan semua masjid perumahan saya itu membuat acara penanaman pohon. Dimulai dari Jalan Sehat dulu, ribuan orang. Dia di wali kota Mas, Pak Sukawi Sutaib. Oh, zaman kita dulu menanam ya. pohon ratusan di kampung saya. Jadi sekarang ini kalau jenengan datang ke kampung saya, perumahan saya itu ada pohon-pohon besar sudah berbuah, usianya 15 tahun di depan masjid, di depan ruang itu. Terus terang kalau boleh mengatakan itu hasil tanaman kami apa masjid pada saat itu. Jadi saya nggak ngomong toh, apa yang saya katakan ini sudah pernah ngelakoni, dan saya kalau misalnya terpilih saya akan pengen itu lebih kuat. Tentu kan kalau kita melihat dari ini Kota Semarang persoalan
lingkungan, pencemaran udaranya kan sudah sangat semakin kompleks ya, termasuk betul. kemarin ramai pemberitaan adanya kebakaran TPA. Ya, Nah, hari ini kita melihat di dunia internasional, kalau saya pribadi, saya kan juga aktif di NGO lingkungan, Mas ya. Kita melihat memang hari ini pengelolaan TPA ini harus lebih ditingkatkan dan dimasifkan, khususnya penanganan plastik. Karena kalau kita ngomong pencemaran udara dari polutan yang bersumber dari asap itu tadi, itu bisa kita handle dengan apa itu namanya, penanaman pohon. Iya. Tapi kalau di sini kita sudah ngomong pencemaran udara berkaitan dengan mikroplastik, Ya, sudah itu pohon nggak itu. Sebenarnya sudah ada teknologi ya Mas, teknologi yang mengubah plastik jadi aspal kan sudah ada, jadi batako kan ada. Mengapa Pemkot Semarang nggak melakukan itu? Uang anggaran tinggal dibikin aja, dia masukkan APBD kan otomatis tersedia. Kita semua setia, Semarang sampai kebakaran sampah kok. Itu karena apa? Karena cuma situ doang. Sampai menggunung begitu. Wah itu lewat situ wah gak betah. Jelas ini menurut saya ini PR yang sangat kuat dan semua wakil rakyat saya pikir harus menyuarakan itu. Jangan harus ada upaya yang keras mengelola sampah ini supaya nggak tumpuk seperti pola sekarang ini. Dibakar itu bukan solusi. Nah, kecuali masih di abu kayak gini krematorium mungkin, tapi tetap ada asapnya kan itu. Ya harus ada teknologi itu yang mengubah itu. Dan juga penting ini kampanye pengurangan plastik itu harus masif. Nah, cuman tidak dibeli belanja di minimarket itu masih sangat terlalu simbolis. Nyatanya setiap snack juga ada plastiknya. Nah, mestinya ya snack bungkusnya daun apa kertas itu konsekuen, dan setiap awal tidak boleh menyediakan sedotan, itu penting. Kalau kita lihat memang hari ini untuk kampanye pengurangan plastiknya sendiri, kalau kita belanja di supermarket memang sudah tidak menyediakan kantong plastik. Tapi semua kemasannya plastik juga. Botol minuman aja plastik. Ada dulu botol kaca. Jadi isi ulang. Berarti harus itu Mas ya, bagaimana Pemkot itu menggalakkan program pemilahan sampah. Jadi yang dibuang ke TPA itu tidak sampah oplosan. Kalau saya melihat, saya pernah juga berkunjung ke TPA-nya itu, hari ini sampahnya itu sampah oplosan. Oplosan ya, tempat pembuangan akhir itu ya plastik dicampur daun, campur makanan, campur kertas lah kena. Ya tidak ada disiplin, memang tidak ada penegakan aturan itu. Nah itulah yang Sambi sudah mampu bikin aturannya, tapi tidak mau melaksanakannya. Nah ini PR yang sangat besar. Oke, terima kasih. Ini sangat menarik sekali ya. Kita akan lanjutkan nanti di segmen kedua untuk membahas terkait dengan apa persoalan di Kota Semarang yang ingin diperjuangkan. Dengan tentu Kota Semarang ini APBD-nya cukup tinggi loh Mas. Iya, 5,2 triliun. Oke ya teman-teman, tetap harus nyimak terus, jangan di-cut live diskusi kita dengan Mas Ikhwan, caleg dari Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kota Semarang, Dapil 2. Jangan lupa saya nomor 10. Ya Alhamdulillah, perjalanan panjang 1 jam tidak terasa. Kita ngobrol bareng Mas Ikhwan di program Ngoling Caleg, ngopi keliling bareng caleg. Ini adalah wujud bagaimana Mekas Official ini mendukung suksesnya jalannya pemilu 2024. Karena kalau kita mendukung hanya menyuarakan jadwalnya saja tanpa kita memberikan ruang untuk calon-calon wakil kita itu menyuarakan kira-kira program visi misinya itu seperti apa, tentunya di sini teman-teman kan juga bingung ya, kira-kira apalagi kalau kita ngomong caleg, banyak nama, banyak tokoh yang akan ikut berkompetisi. Seperti di PKB itu ada berapa Mas? Keseluruhan sekota 50 ya? 50. Nah, kalau hari ini partai peserta pemilu ada 17. 50 kali 17. Nah, itu tentu jumlah yang tidak sangat sedikit.
itu belum kita ngomong caleg provinsi, caleg RI. Nah, itu makanya di sini kami Mekas Official ini mendukung untuk memberikan ruang digital khususnya karena di 2024 mendatang itu pemilihnya akan didominasi oleh orang-orang muda, di mana anak-anak yang 3-4 tahun lalu dia baru memegang KTP dan nanti di 2024 akan pertama kali nyoblos calon anggota dewan dan calon presidennya kan itu. Nah, tentunya monggo saya undang sekali lagi buat kawan-kawan caleg yang ingin berbagi visi misinya, terus kira-kira nanti jadi DPR mau apa, terus mengenalkan profilnya, ini kita berikan ruang. Nah, sehingga nanti di ruang digital ini teman-teman digital bisa melihat lah kira-kira sosok-sosok yang ingin maju ke pemilu 2024 itu seperti apa. Nah, untuk yang terakhir Mas Ikhwan, tadi kita sudah cukup banyak membahas bagaimana persoalan di Dapil, bagaimana latar belakang Mas Ikhwan. Yang terakhir kita akan sedikit mendiskusikan kira-kira untuk Kota Semarang, karena kalau nanti sudah jadi anggota DPR kan tidak hanya ngomong soal dapil, juga nanti ketika di komisi-komisi, komisi A, B dan seterusnya, tentu akan membawa misi-misi yang dibawa untuk kemajuan Kota Semarang. Monggo. Ya, jadi teman-teman muda yang besok akan memilih maupun yang sudah pernah memilih, salah satu yang menurut saya perlu jadi perhatian kita itu masa depan Semarang itu begini. Kita saat ini sudah jelas merasakan panasnya suhu udara. Ya, betul. Nah, selalu yang tinggal kita itu nyalake El Nino lah, cuaca ketiga lah, bahkan sampai menganggap matahari mendekat. Nah, itu menurut saya posisi Semarang dekat matahari. Tidak sama sekali itu pembodohan ya, tidak mencerdaskan. Nah, nyodanya itu misalnya gini, Semarang itu dulu itu kota air yang banyak rawa, banyak timbunan air dan tidak pernah mengalami panas seperti ini. Juga karena hutan-hutan masih lestari. Nah, kita perlu walaupun katakanlah sedikit, tapi setidaknya kita harus punya gerakan bersama. Surabaya pernah, Mas. Contoh, Surabaya itu pernah berhasil menurunkan suhu udaranya 1 derajat. Itu karena dengan gerakan masif bikin taman-taman dan pohon-pohon. Iya. Nah, Semarang sebenarnya sudah pernah mencoba meniru. Mbak Ita waktu masih wakil wali kota sudah pernah ke sana dan mencoba dan melakukan, tapi masih kurang masif. Tadi itu saya katakan masih banyak yang baru di ini baru tempat-tempat umum, jalan-jalan besar. Yang perumahan, yang industri, yang rumah-rumah penduduk itu belum banyak gerakan penanaman pohon. Nah, teman-teman muda saya ajak perhatian, saya punya cita-cita, salah satunya itu nanti kalau saya terpilih saya akan mengopeni Walhi. Jadi ada LSM yang khusus mengenangi lingkungan itu namanya Walhi, Wahana Lingkungan Hidup. Itu sudah lama nggak aktif, saya pernah cukup dekat. Satu saat punya cita-cita itu, saya ingin menghidupkan Walhi di Kota Semarang untuk mengajak seluruh elemen masyarakat peduli pada lingkungan. Salah satunya adalah Semarang kotaku hijau, Semarang kotaku dingin, Semarang kotaku adem. Itu harus tenanan dan 5 tahun itu harus kita tambahkan hasilnya. Saya sudah memberi contoh 2008 saya menanam pohon itu sekarang sudah bisa dinikmati warga perumahan saya, relatif bisa merasakan kenyamanan rindangnya pohon. Gitu. Nah, kalau ini seluruh Kota Semarang, alangkah bagusnya. Melalui kewenangan saya sebagai anggota dewan nanti misalnya. Teman-teman muda saya yakin ini akan menarik, saya ajak itu mencintai alam. Jadi saya sudah pernah naik Gunung Merbabu sampai ke puncaknya, jadi saya cukup tahu bagaimana mestinya memperlukan alam. Di Merbabu pendakian atau bertapa, Mas? Pendakian. 3.100 meter di atas permukaan laut ya. Oke, untuk selanjutnya selain di persoalan lingkungan, ya itu tadi saya mengajak teman-teman muda untuk menatap masa depan yang optimis ya. Jadi saya pengen mengajak untuk tidak melulu berpikir lapangan kerja sulit, saat susah enggak. Kita harus mulai berani berpikir ciptakan lapangan kerja minimal untuk diri sendiri. Ya usaha gitu. Itu sangat penting modal bagi kita.
dan itu akan nyetum. Kalau kita semangat, optimis dan mau bergerak itu akan nyetum itu. Lingkungan kita akan terpengaruh dan akan sama-sama optimis dan bergerak itu. Wah, ini menarik ya. Kira-kira nanti berarti ke depan untuk pokernya itu diarahkan untuk bagaimana mendukung orang-orang muda ya. Betul. Saya punya cita-cita itu, Mas. Poker saya tidak proyek fisik membangun jalan solokan itu biar pemerintah. Saya pengen itu banyak untuk kewirausahaan. Karena kalau kita lihat kan kebiasaannya, Mas. Ini tidak menjas ya teman-teman yang sudah duduk di anggota dewan, mohon maaf tidak menjas, tapi biasanya kebanyakan rata-rata poker itu kan larinya ke fisik ya. Yang semacam program-program untuk ekonomi kreatif mungkin itu agak kurang. Jadi tak beritahu teman-teman ya, poker itu singkatan ya, pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu maksudnya gini, anggota dewan memberi program pembangunan dari aspirasi masyarakat yang disampaikan. Nah, dituangkan dalam nama-nama program pembangunan itu disebut poker. Poker proyek pikiran. Nah, memang selama ini yang saya tahu memang hampir 100% itu selalu itu, tapi bukan masalah, jadi bukan seluruh masalah anggota dewan. Anggota dewan selalu tanya rakyatnya, wahai pemilihku, wahai pendukungku, wahai wargaku, wahai kamu butuh apa? Silakan, kebutuhan Anda apa? Itu selalu ditulis itu aspal, jalan, paving itu. Seolah-olah itu kebutuhan yang mendesak yang kalau nggak ada itu orang matian, aneh itu menurut saya. Ya, jangan 100% itu. Kadang-kadang ya sudah bagus masih dibangun juga, mau jalan ke makam itu. Ya itu kita harus berani. Yang muda-muda yang saya ajak untuk harus berani, teman caleg-caleg muda saya pikir harus mulai berani mendobrak itu. Besok program pokernya nggak begitu mestinya. Sing bisa dinikmati langsung dan untuk masa depan. Ya namanya selokan jalan dibangun besok 5 tahun lagi pasti rusak lagi. Kira-kira bagaimana program itu bisa menjadi atau mencetak anchor perekonomian di Kota Semarang? Salah satunya itu termasuk tadi itu lingkungan barang itu. Oke, nanti tak bikin misalnya peternakan kambing, penanaman cabai, langkah bagusnya. Nah, itu. Oke, Mas, untuk yang terakhir karena sudah hampir 1 jam kita bersama, untuk kali ini yang terakhir, segmen terakhir ini, monggo closing statementnya disampaikan, boleh mengajak, ya, boleh mengajak. Kira-kira yang mau mendukung Mas Iswan itu harus bagaimana? Harus sowan kah lewat WA, lewat ini dan lain-lain, monggo. Nomornya berapa diingatkan lagi, yang paling penting kan itu sampai ingat jadi ingin kartu soal nanti saya akan tulis Moh Ikhwan DS ICH. Tapi gini, saya tidak janji dan saya sudah menjalankan, saya punya program namanya beasiswa PIP, program Indonesia Pintar itu. Teman-teman yang punya ponakan, adik atau dirinya sendiri sedang butuh atau ada masalah biaya pendidikan, saya punya program untuk membantu beasiswa itu. Jadi sebelum saya menjabat, insya Allah sudah bisa membawa itu aspirasi program karena ini bisa dari pusat. Nah teman-teman, saya bisa mari gerakan bersama ini kita dukung, mari bersama-sama saya kita song-song Semarang lebih baik. Nanti silahkan pilih saya nomor urut 10. Di dapil Pedulungan Nino Yayam Sari. Ingat nomor 10-nya ya. Walaupun misalnya tidak ingat partainya, yang penting ingat nomor 10-nya misalnya begitu. Tapi ya tetap harus ingat saya. Harus sesuai partainya juga loh, Mas. Ya. Nanti di suara-suara itu nanti di pojok atas. Nah, dibuka suara-suara begini kira-kira. Nah, paling atas nomor 1 itu PKB. Langsung cari nomor 10. 11 Ikhwan. Nanti akan kita tampilkan, Mas, di bentuk kertas suaranya sama nomornya. Jadi nanti teman-teman bisa dilihat ya. Ini saya tidak mengarahkan ya, tapi Mas Ikhwan yang mengajak. Jadi simulasinya kira-kira begitu. Iya. Nah, terus yang terakhir, Mas, mumpung ketemu warganet kita, ya. Kalau mau mengajak, tentu kan partai juga punya dukungan presiden. Nah, jadi ini harus disukseskan. Kira-kira, monggo. Ya. Jadi walaupun saya pengen fokus mengajak Anda tadi kita bicara Semarang, anak wakil Semarang ya, karena ini bareng serentak pemilu presiden ya, monggo sudah ada calon presiden dan yang resmi didukung oleh partai saya adalah pasangan Anies Baswedan Abdul Muhaimin Iskandar, disingkat Amin. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Iya. Monggo, Mas. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah
di Mekas Official kita sudah berbincang-bincang panjang lebar dengan Mas Ikhwan. Tadi sudah dijelaskan nomornya berapa, dapilnya berapa, partainya apa, presiden yang didukung partainya apa sudah dijelaskan. Dan teman-teman bisa menyimak video ini jika dirasa satu visi, satu misi, satu perjuangan bisa monggo menambatkan bisa menjadi salah satu referensi pilihan lah. Dan tentu saya ingatkan kembali kepada teman-teman caleg baik di seputar Jawa Tengah, Jawa Timur, di lokasi kita Jakarta, Jawa Barat yang sudah ada perwakilan kami yang ingin juga ikut tayang di Mekas Official, bisa hubungi kita di nomor bawah ini. Nanti kita akan jadwalkan di teks berjalan ini ya. Di teks berjalan ini ada khusus untuk nomor jika kawan-kawan caleg ingin menyuarakan aspirasinya atau pokok-pokok pikirannya. Di sini kami berikan ruang untuk menyukseskan pemilu 2024, memberikan ruang bagi generasi muda kita menentukan pilihannya. Karena di data KPU jelas orang muda di 2024 ini akan mendominasi. Nah, dan orang muda di sini ada dua kategori, ada generasi Z dan generasi milenial. Saya termasuk alhamdulillah masih masuk kategori milenial, Mas. Ya, jadi masih orang muda meskipun wajahnya agak boros. Kira-kira begitu. Ya gitu ya. Teman-teman, terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, share, tonton sampai selesai ya. Dan yang mau nanti jadi timnya Mas Ikhwan juga nanti akan kita tampilkan di Nomor HP saya. bawah ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, rahayu, seger kewarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.